Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Khawarizmi, NIM 2019 1011 0311 037. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Untuk di video ini saya memenuhi tugas ujian tengah semester Hukum Pidana 2 tentang tindak pidana terhadap nyawa, yaitu nyawa bayi dan nyawa yang ada di dalam kandungan. Selanjutnya tentang tindak pidana terhadap penganiayaan. Nah, ini dalam unsur-unsur dan jenis-jenis tindak pidana. Baik, akan saya jelaskan. Yang pertama, saya akan menjelaskan macam-macam unsur-unsur dan jenis-jenis tindak pidana. Nah, untuk unsur-unsur itu dibagi dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Kalau unsur objektif itu artinya, simpelnya itu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan si pelaku atau tindakan-tindakan si pelaku ini bisa dilihat oleh atau bisa dinilai oleh orang-orang lain. Nah, selanjutnya itu unsur subjektif. Nah, secara singkat, unsur subjektif itu unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku gitu. Dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya si pelaku. Jadi apa perbedaan unsur objektif dan unsur subjektif ini? Saya kasih contoh, misalkan dalam pasal 35(4) ini tentang penganiayaan. Nah, barang siapa yang sengaja melukai berat orang lain. Nah, barang siapa ini termasuk unsur objektif. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan keadaan-keadaan si pelaku, dengan tindakan-tindakan si pelaku yang bisa dinilai dan bisa dilihat oleh orang lain. Misalkan ada orang melakukan kejahatan, misalkan melakukan perampokan. Nah, itu kan bisa dilihat oleh orang-orang. Si orang ini bisa melakukan perampokan gitu di tengah keramaian misalkan. Nah, itu pokoknya kalau misalkan di dalam KUHP ada kata-kata barang siapa itu yang berhubungan dengan pelaku, tindakan-tindakan pelaku itu termasuk unsur objektif. Nah, kalau unsur subjektif itu yang melekat pada diri si pelaku, misalkan dengan sengaja ini sambungan dari pasal 354 yang tadi saya jelaskan. Barang siapa itu kan unsur objektif. Dengan sengaja ini adalah unsur subjektif gitu, yang melekat pada diri si pelaku gitu. Nah, kalau ini sifatnya ini nggak bisa dilihat oleh orang lain, beda dengan unsur objektif. Kan orang lain nggak tahu kita melakukan kejahatan itu dengan sengaja atau tidak gitu. Itu kan yang
memutuskan itu nanti pengadilan gitu. Nah, itu dengan sengaja itu termasuk unsur subjektif. Pokoknya kalau misalkan ada di dalam KUHP itu pokoknya ada kata-kata dengan sengaja gitu, itu atau tidak sengaja lah, itu termasuk unsur subjektif karena yang melekat pada diri si pelaku gitu. Nah, yang kedua tentang jenis-jenis tindak pidana. Nah, untuk jenis-jenis tindak pidana itu dibagi dua lagi. Yang pertama, jenis tindak pidana material, yang kedua itu tindak pidana formil. Nah, untuk tindak pidana material itu substansi pidananya, misalkan di dalam KUHP gitu. Kalau jenis tindak pidana material itu intinya yang berkaitan dengan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, substansinya. Nah, yang kedua itu tindak pidana formil. Nah, tindak pidana formil ini tata cara dalam penegakan hukum, dalam pengadilan gitu. Nah, itu terdapat dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pokoknya yang berhubungan Kitab Undang-Undang Hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu termasuk pidana formil. Itu soalnya tata cara di pengadilan dalam penegakan hukum gitu. Nah, kalau misalkan kita balik di pengantar ilmu hukum, itu kan kita sudah belajar tentang perbedaan sumber hukum formil dan hukum material gitu ya. Kalau material itu kan substansinya, kalau formil itu tindakan-tindakannya gitu agar terlaksana hukum itu. Nah, sama kayak jenis tindak pidana formil dan material gitu. Nah, juga bisa diartikan bahwa kalau tindak pidana formil itu mencelah perbuatan, sedangkan kalau tindak pidana material itu mencelah akibatnya. Nah, saya kasih contoh. Ini masih sama pasalnya, pasal 354. Nah, di dalam pasal 354 itu ya misalkan kita dari material dulu ya, tindak pidana material. Misalkan dalam pasal 354 itu disebutkan bahwa barang siapa sengaja melukai berat orang lain. Nah, melukai berat orang lain itu adalah akibat dari kejahatan. Misalkan saya melakukan kejahatan, akibatnya. Nah, itu akibat itu adalah tindak pidana material gitu, jenis tindak pidana material gitu. Nah, kalau misalkan tindak pidana formil itu mencelah perbuatan. Nah, misalkan saya melakukan kejahatan atau percobaan kejahatan atau percobaan pembunuhan, itu termasuk tindak pidana formil. Begitulah perbedaannya. Baik, untuk selanjutnya saya akan meneruskan penjelasan saya tentang tindak pidana terhadap nyawa, yaitu nyawa bayi dan nyawa yang ada di dalam kandungan, dan tindak pidana tentang penganiayaan. Nah, lebih detail lagi, kapan pasal-pasal tersebut diberlakukan, apa syarat-syaratnya pasal itu diberlakukan sehingga
itu bisa kena tindak pidana terhadap nyawa ataupun tindak pidana tentang penganiayaan. Nanti saya jelaskan syarat-syaratnya. Nah, terlebih dahulu saya menjelaskan tentang tindak pidana terhadap nyawa, yaitu nyawa seorang bayi ataupun yang ada di perut, menggugurkan. Nah, syaratnya itu adalah kan menghilangkan nyawa itu sifatnya abstrak, umum, luas. Jadi kita harus tahu konteksnya dulu nih. Nah, ada 3 poin sebenarnya. Nah, yang pertama itu ada wujud perbuatan. Apa yang dimaksud wujud perbuatan? Nah, itu wujud perbuatannya kita itu melakukan kejahatan itu bagaimana gitu, atau kita melakukan kejahatannya itu terhadap bayi atau terhadap bayi yang ada di perut untuk menggugurkan. Nah, kalau menurut pasal 36 KUHP tentang pengguguran bayi itu dikatakan bahwa seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam pidana paling lama 4 tahun. Nah, itu wujud perbuatannya gitu. Dari segi pengguguran bayi itu. Kalau misalkan ada seorang wanita atau orang lain yang menyuruh untuk menggugurkan bayi dengan sengaja gitu ya, menyakiti ibunya atau sehingga bayi yang di dalam kandungan itu mati, itu bisa kena pasal gitu kan. Misalkan contohnya ini mah, contohnya bahwa ada seorang pemuda atau pemudi yang melakukan hubungan intim di luar pernikahan atau hubungan yang melanggar hukum gitu. Itu jadi pas lagi positif hamil misalkan, itu kan menimbulkan stres atau kegelisahan. Nah, itu terus dipaksa misalkan minum nanas sebanyak mungkin atau minum obat-obatan supaya bayi ini gugur. Itu melanggar hukum, karena kan setiap perbuatan yang disengaja itu harus ada konsekuensinya, harus ada tanggung jawabnya. Jangan kemudian kita melakukan hubungan yang melanggar hukum tapi kita sendiri tidak melakukan pertanggungjawaban, sehingga itu sampai menggugurkan bayi dengan memaksa, dengan paksaan, dengan sengaja gitu. Itu nggak boleh. Tapi kalau kita perspektif dalam pandangan hukum hak asasi manusia ya. Kalau hak asasi manusia itu udah melanggar HAM, karena konteksnya bukan bayinya, bukan di dalam kandungan bayinya, karena kandungan yang di dalam bayi itu kan masih menyatu dengan ibunya gitu. Nah, karena bayi juga yang belum lahir itu belum termasuk subjek hukum. Nah, sebenarnya kalau dalam forum HAM itu yang dilihat itu nyawa ibunya gitu. Kalau misalkan si bayi ini dipaksa digugurin ya, terus juga disuruh minum obat-obatan atau nanas sebanyak mungkin, itu kan menyakiti ibunya gitu, atau bisa aja mengakibatkan si ibu ini meninggal dunia gitu kan ya, meninggal dunia atau penyiksaan terhadap si ibu ini gitu, buat si bayi ini gugur gitu. Tapi dalam konteks ini
melakukan hubungan intim di luar nikah yang melanggar hukum. Tapi kalau misalkan si ibu ini atau si perempuan ini eh, korban pelecehan seksual, korban pemerkosaan gitu dengan tidak sengaja lah. Ini kan konteksnya kan sengaja. Kalau misalkan tidak sengaja, misalkan diperkosa atau dilecehin seksual sehingga itu mengakibatkan si apa si perempuan ini hamil, ya kan? Nah, takutnya mengakibatkan wanita ini psikisnya atau psikologinya keganggu sama lingkungannya, stres, membuat gelisah, itu nggak apa-apa digugurin, nggak apa-apa karena konteksnya itu diperkosa. Itu kalau misalkan dalam pandangan hukum hak asasi manusia gitu, itu istilahnya non derogable right, hak yang tidak bisa dibatasi dan tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Nah, itu misalkan itu dalam ini ya apa namanya penguburan bayi. Tapi kalau misalkan wujudnya itu tentang pembunuhan terhadap bayi, kita lihat dulu nih. Dalam pasal 341 itu disebutkan seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa ia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat itu dilahirkan atau tidak lama kemudian diancam karena membunuh anak sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, kalau misalkan bayi yang baru lahir gitu, bayi yang baru lahir kan itu kan udah termasuk subjek hukum ya kan, dibunuh dengan sengaja karena si ibunya ini takut kalau misalkan dia punya bayi itu diam-diam, melahirkan diam-diam tanpa sepengetahuan orang lain. Nah, itu kan melanggar HAM gitu, melanggar hukum tindak pidana. Nah, ini konteksnya berbeda ya. Kalau yang menggugurkan bayi itu subjek hukumnya si ibunya gitu. Tadi sudah saya singgung ya, sudah saya jelaskan. Tapi kalau misalkan bayi yang udah lahir itu konteksnya ya bayinya, subjek hukumnya bayinya karena itu termasuk subjek hukum. Kalau misalkan kita lihat dari segi hak asasi manusia. Tapi kalau misalkan dari pidana ya ini ya termasuk penghilangan nyawa terhadap bayi juga, yaitu mesti dihukum seadil-adilnya. Nah, terus yang kedua itu ada suatu kematian. Jadi kalau misalkan ada suatu kasus atau perbuatan terus itu dibawa ke pasal pembunuhan, itu kita harus lihat dulu nih konteksnya, si korban itu meninggal atau tidak. Kalau misalkan meninggal itu memenuhi syarat pasal pembunuhan ya. Misalkan seorang bayi itu misalkan dibunuh dengan sengaja karena si ibu ini takut melahirkan secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang lain, menyebabkan ibu ini stres gitu ya. Terus dibunuh bayinya dengan sengaja, misalkan pakai pisau sehingga bayi ini meninggal. Nah, itu bisa dibawa ke pasal pembunuhan. Pasal 341 dan pasal 342 gitu, tentang pembunuhan terhadap bayi. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada hubungannya sebab akibat antara perbuatan dengan akibat perbuatan. Maksudnya begini, karena akibat pasti ada sebabnya dong.
gitu. Akibat itu pasti ada sebabnya. Misalkan mengakibatkan kematian, pasti ada sebabnya. Misalkan sebabnya ada rasa dendam atau ada rasa kesel atau membenci gitu, sehingga si pelaku ini membunuh si korban sehingga menyebabkan kematian. Nah, itu contohnya. Baik, ini yang terakhir saya menjelaskan tentang tindak pidana penganiayaan. Jadi dalam pidana atau kitab undang-undang hukum pidana itu penganiayaan itu ada beberapa macam. Ada penganiayaan ringan, ada penganiayaan biasa, ada penganiayaan berat, ada penganiayaan berencana, ada penganiayaan berat dengan berencana, ada penganiayaan terhadap ibu, bapak, dan lain sebagainya. Jadi, jika ada sebuah kasus penganiayaan, kita bisa tahu konteks penganiayaan itu dilarikan ke pasal penganiayaan apa gitu. Misal, kalau misalkan penganiayaan itu tidak menyebabkan luka atau tidak menyebabkan luka ya, misalkan kayak ditampar, dijambak gitu, itu bisa termasuk penganiayaan biasa. Tapi kalau misalkan meninggalkan luka ringan gitu, misalkan kayak bekas cubitan atau bekas apa pukulan gitu, yang apa ya, yang enggak terlalu parah lah, itu termasuk pasal penganiayaan ringan gitu. Misalkan kayak dicubit, itu kan meninggalkan luka, atau digigit lah gitu ya, itu penganiayaan ringan. Kalau misalkan meninggalkan luka berat kayak menyebabkan kecacatan fisik gitu, itu termasuk penganiayaan berat. Misalkan kayak digebugin gitu ya, tulangnya patah, terus ditonjokin, mukanya sampai bengep, itu penganiayaan berat. Terus kalau misalkan penganiayaannya dengan berencana, yaitu sebelumnya direncanain dulu secara sistematis supaya terlaksana dengan baik. Misalkan ingin melakukan penganiayaan di hari berikutnya, caranya bagaimana, skenario-nya bagaimana, terus dikasih jebakan, akhirnya si korbannya itu kena jebakan dari si pelaku, habis itu korbannya dianiaya, itu termasuk penganiayaan berencana. Nah, terus kalau misalkan penganiayaan itu sudah direncanakan sebelumnya dan sudah dilakukan sehingga mengakibatkan luka berat atau kecacatan fisik, itu bisa kena pasal penganiayaan berat dengan berencana gitu. Udah berencana terus berat lagi penganiayaannya begitu. Nah, jadi kita harus paham dulu konteksnya, kita harus paham dulu kasusnya, sehingga kita tahu nih kasus penganiayaan itu dilarikan ke penganiaya apa dulu, ke pasal penganiayaan apa dulu gitu. Saya kasih contoh, saya ingin mengangkat kasus Novel Baswedan. Saya waktu itu pernah mengikuti seminar yang mengangkat isu kasus Novel Baswedan. Seharusnya kan kita sudah tahu ya, kalau waktu itu Novel Baswedan pelaku Novel Baswedan itu dijerat 1 tahun. Nah, jadi di dalam seminar itu dijelaskan bahwa seharusnya pelaku Novel Baswedan itu dijerat dalam kasus penganiayaan berat
dengan berencana gitu. Kenapa dilarikan ke pasal tersebut? Karena sebelumnya si pelaku ini sudah direncanakan dulu sebelum melakukan secara sistematis supaya terlaksana dengan baik. Kita pikir pakai logika. Di situ ada barang bukti berupa CCTV. Dengan cara pelemparan air keras ke Novel Baswedan itu sangat sudah terlihat lah kalau itu sudah direncanakan gitu, dan dengan sengaja gitu. Dan kita pikir pakai logika bahwa di jam-jam sholat subuh, di jam-jam 4-an atau jam 5-an, seharusnya orang itu rata-rata istirahat, tidur, atau melakukan sholat subuh atau lagi nongkrong. Ini subuh-subuh di jam segitu bawa air keras. Itu buat apa air keras? Coba kita pikir pakai logika aja, di jam-jam segitu bawa air keras buat apa gitu kan. Dan itu pun banyak air kerasnya gitu. Dan itu sudah direncanain bahwa pelemparan air kerasnya itu dilakukan subuh karena lagi sepi ya kan, sehingga pelaku leluasa melakukannya. Terus sudah melihat Novel Baswedan keluar dari masjid, habis itu melakukan dilemparin air kerasnya. Itu kan sudah kelihatan, itu sudah direncanakan dari awal, dan itu berat, meninggalkan luka berat ke Novel Baswedan, sehingga Novel Baswedan itu mengakibatkan kecacatan fisik di matanya gitu. Seperti yang kita ketahui bahwa Novel Baswedan itu matanya itu cacat gitu karena air keras gitu. Nah itu kan termasuk penganiayaan berat dengan berencana. Rencananya sudah ada, terus beratnya juga melakukan mengakibatkan matanya itu buta gitu. Itu termasuk pasal 355, seharusnya begitu. Nah dalam pasal 55 itu disebutkan ada 2 poin. Yang pertama itu penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Saya ulangi lagi, di garis bawahi ya, penganiayaan berat yang dilakukan dengan berencana, dengan rencana terlebih dahulu gitu. Jadi sebelum melakukan direncanain, habis itu dilakukan, meninggalkan luka berat, meninggalkan kecacatan fisik, terus diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Jadi seharusnya pelaku Novel Baswedan itu dijerat dalam pasal 355 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun. Seharusnya begitu. Terus poin kedua, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jadi kalau misalkan si korbannya itu mengakibatkan kematian gara-gara dianiaya meninggalkan luka berat atau apapun itu, sehingga korbannya itu mati, itu bisa dipenjara paling lama 15 tahun. Itu dalam pasal 355 tentang penganiayaan berat dengan berencana. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya memenuhi tugas ujian terakhir semester Hukum Pidana 2. Semoga apa-apa yang sudah saya jelaskan bisa bermanfaat. Ya, sebelum saya tutup, saya memohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun yang menyinggung, karena manusia tidak lepas dari kesalahannya. Ya, itu aja yang bisa saya jelaskan. Nun al-qalami wa mayasturun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.